Hey, halo semuanya, lo semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Salah satu bahasan yang paling banyak di request di luar ngomongin soal hubungan adalah bahasan soal konsistensi. Gue nemuin ini di kolom komentar YouTube, DM Instagram, TikTok, di grup Telegram, semuanya ada aja yang pengen gue ngebahas soal ini. Mungkin gue ngerasanya karena kita sebagai generasi milenial atau Gen Z juga ya, didoktrin kan selama ini supaya bisa ngerasa mampu untuk menjadi apapun yang kita mau, dibuat ngerasa spesial, pengetahuan dibilang kayak ada di dalam genggaman, tenang aja. Dan pokoknya banyak deh pemikiran yang mungkin cenderung ke toxic positivity juga ya. Gua rasa ini jadi salah satu faktor kalau dengan dasar pemikiran bisa ngapain aja buat hidup kita, bikin kita jadi gak konsisten. Kenapa? Karena ketika semua udah mulai mencapai kerumitan tertentu, otak kita kayak seolah-olah punya backup plans gitu untuk ngelakuin hal lain karena ngerasa bisa ngelakuin apapun yang kita mau tadi. Ketika hal yang kita kerjakan udah mulai gak menimbulkan spark lagi gitu kan, udah gak ada joy-joynya lagi gitu. Ketika kita udah gak ngerasa ini adalah sesuatu hal yang menyenangkan lagi, kita ngerasa punya kemampuan untuk bilang ke diri sendiri, udah deh tinggal ganti yang lain aja. Gua ngapain aja juga bisa kok. Gue punya beberapa temen yang bahkan pernah diterima di sebuah perusahaan besar gitu, kemudian hanya bertahan beberapa bulan karena ngerasa di perusahaan itu tuh gak sesuai dengan dirinya. Jadi mengesampingkan gaji yang lumayan karena ngerasa dirinya bisa ngelakuin hal lain. Hal itu dilakukan beberapa kali karena sebenarnya mungkin dia juga gak tahu apa yang paling baik buat dia gitu. Jadi sembari nyari jati dirinya juga mungkin. Atau mungkin kalau misalnya ngomongin soal konsistensi bisa juga dibawa untuk melihat dari sudut pandang yang lebih detail dan sederhana. Ada yang ngerasa gak bisa konsisten ngelakuin sesuatu karena moodnya kadang jelek. Mengelola mood atau suasana hati dirasa sangat sulit sehingga konsistensi gak bisa dijaga ritmenya. Sempet ada obrolan di coffee shop beberapa hari yang lalu ngebahas soal konsistensi juga, yang dimana salah satu teman kantor gue ngerasa sulit membedakan antara konsisten di dalam sebuah bidang dengan terjebak di zona nyaman. Kesan yang timbul dari bertahan di aktivitas yang sama dalam kurun waktu yang lama emang kadang bisa bias ya, bisa terlihat seperti sedang konsisten ngelakuin sesuatu, tapi juga bisa terlihat kayak sedang terperangkap di situasi tersebut. Terus gimana membedakannya? Seseorang bisa dikatakan konsisten dalam mengerjakan sesuatu apabila dalam mengerjakan hal tersebut ia memiliki tujuan yang ingin dicapai, bukan dengan bertahan dan mengikuti kemana alur hidup ngebawa dia. Dan di dalam konsistensi, kita juga harus menjadi subjek atau dalang yang berperan dalam setiap keputusan. Bukan objek atau wayang yang berjalan dengan keputusan yang disediakan orang lain, atau bahkan sesuatu hal lain yang contohnya kayak tadi, suasana hati. Padahal kalau dipikir, mood atau suasana hati itu apa sih sebenarnya? Apakah mood itu adalah sesuatu yang besar gitu ya, sehingga bisa menimpa tubuh kita kalau lagi gak pengen ngelakuin sesuatu, jadinya kita cuma bisa rebahan doang? Apakah ia berubah menjadi tembok besar dan besi-besi penjara yang mengurung kita sehingga hanya bisa rebahan seharian juga? Bukan kan? Mood tidak lain hanya sesuatu yang tidak nyata, suasana hati yang hanya perlu ditanggapi, bukan dituruti. Itulah mengapa konsistensi memerlukan kita berperan sebagai dalang atau subjek dalam mengambil keputusan. Ketika udah menetapkan sebuah keputusan untuk bisa konsisten dalam satu hal, nggak peduli meskipun mood jelek lagi datang, kita tetap bisa harus melakukan hal yang ingin kita lakukan sesuai dengan rencana di awal. Karena pada akhirnya, we will get what we repeat. Kalau ketika mood jelek datang dan keinginan rebahan terus-menerus dituruti berulang-ulang, maka otak kita akan menjadikannya default setting yang nantinya akan terus menjadi pilihan alam bawah sadar kita ketika kejadian serupa datang kembali. Sebaliknya, kalau kita menanggapi mood jelek yang datang dengan tidak terlalu memikirkannya dan tetap melakukan hal yang ingin kita lakukan, mungkin akan sedikit berat di awal, tapi lama-kelamaan akan jadi kebiasaan. Atau kita juga bisa menggunakan trik psikologi yang umum digunakan ketika mood jelek datang, sedangkan ada hal lain yang perlu dikerjakan. Nggak cuma mood jelek sih, mungkin juga perasaan-perasaan lain yang negatif lah pokoknya. Di saat-saat seperti ini tuh, komunikasi dengan diri sendiri tuh benar-benar bisa dilakukan.
Otak dan hati kita bisa ditenangkan dengan bilang, sebentar ya, ada kerjaan yang perlu aku selesaikan nih sekarang. Aku bakal ketemu lagi sama kamu, kita atur meeting lagi jam 4 sore ya. Ketika semua ini udah selesai, aku ngerjain tugas dulu. Ketika kita jadi subjek atau dalang di setiap keputusan yang kita buat, kita bakal bisa menyelesaikan hal-hal semacam ini. Di sisi lain, ada juga yang menganggap bahwa menjadi konsisten sama dengan menjadi sempurna. Gue sendiri teringat beberapa tahun yang lalu gue gak bisa konsisten jadi YouTuber karena ngerasa gear gue kurang lengkap. Hasil video gue kurang layak buat ditonton orang, sehingga gue jadi gak memproduksi konten apa-apa dan berhenti konsisten jadi YouTuber. Saat itu gue memegang teguh prinsip all in or do nothing. Karena gue ngerasa tiap cerita sukses dari public figure atau role model gue gitu ya, seakan mereka itu ngelakuin segala sesuatunya begitu ekstrim sampai kadang gue ngerasa mereka seperti bukan manusia biasa gitu. Kadang kita ngelihatnya kayak mereka itu sangat-sangat luar biasa konsisten dengan apa yang mereka lakukan sampai mengorbankan segala macam hal gitu. Dan hal tersebut ngebuat gue ngebandingin gue dengan mereka. Ketika gue gak bisa all in dalam ngelakuin sesuatu yang menurut gue harus gue lakuin, gue jadi ngerasa tidak akan bisa cukup baik di bidang tersebut. Dan akhirnya gue nyerah dan kembali rebahan. Padahal, ada hal lain juga yang para orang sukses atau role model gue tadi lakukan, tapi mungkin jarang disuarakan, sehingga hal tersebut tidak tertanam di otak gue. Yaitu, mereka semua mulai perjalanan mereka dari nol, dan mereka semua ngelakuinnya secara inkrementalis atau bertahap. Mereka bersedia melakukan kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut setelahnya, dari waktu ke waktu. James Clear pernah bilang, kehilangan satu hari dari keseluruhan perjalanan panjang kita ke depan itu tuh gak akan berpengaruh apa-apa. Jadi jangan ngerasa harus ngulang lagi dari awal karena satu hari yang buruk ngebuat kita gak ngelakuin hal yang harus kita lakuin. Kemauan untuk memaafkan diri sendiri karena gak bisa menjadi sempurna adalah cara terbaik untuk bisa kembali ke jalur konsistensi. Hal lain yang akan ngebuat kita nggak bisa konsisten dalam melakukan sesuatu hal adalah karena kita sebagai generasi yang melihat segala sesuatunya sebagai sesuatu yang instan, kita tuh selalu terburu-buru. Dalam mencapai sesuatu, kita cenderung berlari kencang meskipun diri kita nggak sanggup ngelakuinnya. Padahal konsistensi berarti kita sedang melakukan sebuah proses yang bisa digambarkan seperti lari maraton, bukan lari sprint yang cuman sebentar aja gitu. Dalam membentuk pola konsistensi yang baik, lari jogging kecil akan jauh lebih baik daripada lari sprint. Kebayangkan maksudnya? Selain melakukannya dengan tidak tergesa-gesa, supaya bisa konsisten dalam mengerjakan sesuatu adalah dengan memiliki rencana cadangan ketika gagal. Hal ini kita lakukan supaya kita tidak melihat sebuah kegagalan sebagai sesuatu yang perlu dihindari dan memilih untuk tidak melakukan sesuatu daripada gagal. Meskipun terdengar kayak, wah ini mah kayak pesimistis gak sih Ger gitu, yang memikirkan pelarian ketika gagal. Enggak kok, enggak gitu. Kalau lo nonton serial startup yang jadi latar belakang cerita sandbox, yang ada seorang ayah yang menaruh pasir di lantai di sekitar ayunan anaknya bermain, supaya ketika anaknya jatuh, dia nggak terluka karena ada pasir lembut yang jadi landasannya, terus dia bisa kembali ke ayunan tersebut. The desire for more positive experience is itself a negative experience. And paradoxically, the acceptance of one's negative experience is itself a positive experience. Ketika kita terlalu berfokus untuk selalu berhasil, hanya akan ngebuat kita jatuh lebih dalam ketika gagal. Ekspektasi yang dibangun membuat kita berada di posisi yang terlalu tinggi. Sedangkan kegagalan adalah hal wajar yang harusnya bisa kita terima ketika sedang konsisten berada di dalam sebuah perjalanan. Terus-menerus berharap untuk mendapatkan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif, dan bersiap untuk menerima pengalaman negatif adalah sebuah pengalaman positif. Konsisten bukan soal bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik, bukan soal bagaimana kita bisa terus-menerus melakukan hal yang kita sukai, tapi ketika kita bisa menanggapi tiap pilihan untuk berhenti dengan tetap kekeh bertahan, karena kita menyadari ini adalah bagian dari proses untuk mencapai sebuah tujuan.